Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Habibah Juniarti dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan membuat video tentang konseling kepada ibu hamil. Lanjut aja ke videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, silakan masuk ibu. Silakan duduk ibu. Ya, Bu Bintan. Sebelumnya perkenalkan ibu, nama saya Lulu Habibah Juniarti. Saya yang bertugas di ruangan ini. Sebelumnya apakah ada yang bisa saya bantu ibu? Begini Bu Bidan, saya mau memeriksa kehamilan pertama saya. Saya masih merasa khawatir dan belum berpengalaman karena ini kandungan pertama saya. Oh baik ibu. Apakah hari ini ibu baru kunjungan pertama? Iya Bu. Oh baik ibu, nanti saya akan memeriksa kehamilan ibu. Sebelumnya saya ingin meminta identitas ibu ya. Nama ibu siapa? Dini Ayu Ardianti. Tempat tanggal lahir ibu di mana? Tangerang, 6 Januari 2009. Alamat ibu? Kampung Cadas. Nama suami ibu? Iksan, Pekerjaan ibu? ibu rumah tangga. Kalau pekerjaan suami ibu? Bu. Oh, baik ibu. Sebelumnya saya tutup pintunya terlebih dahulu ya ibu, untuk menjaga privasi ibu. Iya silakan Bu. Dan Baik ibu, apakah ada keluhan? saya merasa mual, muntah berlebihan. Saya sangat khawatir karena ini kandungan pertama saya. Saya belum berpengalaman Bu Bidan. Oh, baik ibu. Sebelumnya apakah ibu bisa menceritakan tentang kehamilan pertama ibu? Apakah ada rasa ingin menolak kehamilan ibu? Hal apa sih yang ibu khawatirkan gitu, sehingga ibu ini belum siap mempunyai anak? Ya, saya belum siap karena suami saya kurang perhatian terhadap saya. Dia sibuk kerja. Oh, baik ibu. Jadi gini ya bu, ibu harus lebih rileks lagi gitu untuk menghadapi kehamilan ibu yang sekarang. Kan ini kehamilan pertama ibu gitu ya. Ibu boleh saja merasa khawatir, tapi khawatirnya ibu harus bisa dikontrol. Jangan terlalu khawatir yang berlebihan. Khawatirnya nanti kandungan ibu atau janin ibu terganggu karena psikologis ibu atau mental ibu terganggu, jadi janinnya juga pasti akan terganggu gitu. Jadi ibu tidak perlu khawatir yang berlebihan. Ibu harus bisa bersikap menerima kehamilan pertama ibu gitu, karena ini adalah anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada ibu dan keluarga. Sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan tentang cara mengelola stres pada ibu hamil. Ibu bisa mendengarkan saya terlebih dahulu ya ibu. Yang pertama itu membina hubungan baik dengan pasangan. Jadi tadi ibu bercerita tentang suami ibu yang kurang perhatian. Nah, di sini peran suami ibu adalah mendukung kehamilan ibu. Nanti jika kunjungan kedua, coba ibu ajak suami ibu ke sini. Jadi nanti saya edukasi bersama-sama. Saya edukasi ibu dan suami ibu gitu. Terus
seharusnya suami ibu itu menciptakan suasana yang mendukung perasaan nyaman istri, terus bisa mengajak ibu jalan-jalan gitu. Seharusnya suami ibu itu bersikap bersikap peduli gitu kepada ibu, kan ini kehamilan yang pertama gitu ya. Terus selanjutnya suami menemani istri periksa ke dokter. Nah sekarang ibu tidak bersama suami ibu. Nah di situ mungkin pemahaman suami ibu kurang gitu ya, kurang tentang pemahaman suami ibu, kurang kepada ibu gitu. Terus selanjutnya suami dapat menerima perubahan emosional sang istri. Nah apalagi sekarang ibu pertama kali hamil nih, pasti ada perubahan emosional, perubahan bentuk tubuh nanti ya, terus ada perubahan sikap gitu, menjadi lebih emosi, menjadi lebih marah. Nah di situ suami ibu harus bisa sabar dan harus bisa menyikapi dengan sabar gitu ya. Oh gitu ya Bu Bidan. Iya ibu, memang sudah seharusnya wanita yang sudah menikah itu seharusnya sudah siap untuk mempunyai anak gitu. Jadi ibu tidak perlu khawatir lagi, dan ibu harus tetap semangat. Oh iya baik ibu, selama kehamilan apakah ada keluhan? Ada Bu, saya merasa muntah, mual berlebihan. Udah, apakah hanya itu saja ibu? Ya, Oh baik ibu, kalau mual muntah di kehamilan itu kita sudah menganggapnya itu adalah hal yang wajar gitu ya. Terus muntah dan mual yang berlebihan yang terjadi itu adalah adanya perubahan hormon di tubuh ibu, jadinya menyebabkan ibu sering mual dan muntah berlebihan. Nah, di sini saya akan menjelaskan hal yang bisa memicu mual dan muntah ibu. Jadi ini halnya gitu ya. Nah, bau makanan yang menyengat dan menusuk gitu, baunya itu nggak enak dicium gitu. Terus bau parfum atau sabun. Nah ibu hamil biasanya sering tidak enak dengan bau-bauan parfum gitu. Terus yang ketiga, terlalu banyak makan makanan yang berlemak. Nah sekarang ibu mengurangi sedikit makanan yang berlemak gitu. Nah terus perbanyak makanan buah-buahan, sayur-sayuran, terus makanan yang berprotein gitu. Terus yang keempat, berada di ruangan yang lembab dan sempit seperti ada di kamar mandi, itu menyebabkan ibu sering mual dan muntah gitu. Terus selanjutnya bau badan suami juga mempengaruhi ke hormon ibu gitu. Jadi ibu bawaannya jika dekat suami ada rasa bau gitu. Terus yang selanjutnya kelelahan. Terus yang selanjutnya perut yang kosong dan lapar. Nah di sini ibu tidak boleh mengkosongkan perut ibu gitu, karena itu memicu mual dan muntah. Terus yang selanjutnya lagi di kendaraan. Nah di kendaraan biasanya kalau di angkot gitu ya, itu pasti bakal memicu mual dan muntah gitu ibu. Sebelumnya nanti sebelum pulang nanti saya akan memberikan vitamin untuk asupan nutrisi ibu gitu ya.
caranya untuk mengatasi mual dan muntah. Nah, ibu harus makan sedikit tapi rutin gitu, makan sedikit-sedikit tapi sering. Ya, itu untuk mengatasi mual dan muntah ibu gitu. Terus yang selanjutnya, hindari makanan yang beraroma kuat seperti daging. Daging kan bau ya, tuh kayak daging kambing atau daging apa gitu ya. Terus selanjutnya, perhatikan sirkulasi udara dalam ruangan baik. Di dalam rumah ventilasi udaranya harus terbuka gitu ya ibu, tidak boleh tertutup karena itu menyebabkan badan ibu tidak enak gitu. Terus kurangi aktivitas berat kayak misalkan angkat beban atau apa, ibu boleh aja olahraga tapi jangan terlalu berat gitu. Terus yang selanjutnya, cukupi kebutuhan vitamin B6. Nah, itu tadi adalah hal yang bisa mengatasi mual dan muntah berlebihan gitu ya ibu ya. Baik Bu Bidan, tapi mual muntah saya terlalu berlebihan. Begitu ya ibu. Nah, baik ibu, jika memang begitu, ibu sebaiknya makan tetapi jangan terlalu banyak. Tadi sebelumnya saya sudah menjelaskan untuk bagaimana sih mengatasi mual dan muntah berlebihan. Nah, ibu harus bisa makan sedikit tapi sering gitu. Jadi jangan makan terlalu banyak karena itu akan menyebabkan ibu mual dan muntah gitu. Terus perbanyak minum air putih untuk menjaga daya tahan ibu gitu. Sebelumnya baik ibu, untuk mengurangi gejala mual dan muntah, nanti saya akan memberikan ibu vitamin untuk diminum di rumah. Nanti ibu bisa obat tersebut bisa vitamin tersebut bisa ibu minum di rumah untuk mengurangi gejala mual dan muntah ibu. Baik ibu, apakah ibu sudah paham? Paham Bu. Baik ibu, bagaimana? Apakah saran saya bisa diterima oleh ibu? Sangat diterima. Sangat diterima. Oh baik ibu, kalau begitu saya akan menulis kunjungan ulang ibu di bulan depan ya. Baik Bu. Untuk memantau perkembangan kehamilan ibu. Baik ibu, ibu seharusnya harus bisa menerima kehamilan ibu ya. Mulai sekarang ibu harus bisa bersikap menerima suatu kehamilan ibu gitu. Terus ibu harus bisa menjaga kehamilan ibu. Ibu harus bisa sekarang ibu harus mulai hidup sehat gitu untuk ibu dan janin ibu. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan lagi ibu? Tidak Bu, terima kasih. Baik ibu, terima kasih atas kunjungannya ya. Semoga bulan depan ibu bisa berkunjung ke sini lagi dengan suami ibu. Terima kasih atas kepercayaan ibu terhadap saya, dan terima kasih sudah bisa menerima saran saya tadi. Baik ibu, terima kasih ibu. Baik Ibu, terima kasih Bu. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.